Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja. Mbak Titi Anggraini, mungkin bisa menjelaskan kompleksitas soal verifikator di lapangan? Kalau tadi Pak Arteria mengatakan bahwa yang hadir dari undang-undang ini adalah soal menghindari bagaimana tidak ada dukungan palsu dan juga kemudian jangan sampai tidak dilakukan verifikasi, maka kemudian dihadirkan pasal-pasal pidana. Tapi akhirnya itu menjadi terlalu banyak, berlebihan. Pasal pidana dihadirkan, lalu kemudian kriminalisasi dilakukan bagi yang tidak melakukan verifikasi, tapi juga waktunya dibatasi. Sehingga pemberatan syaratnya itu berkali-kali lipat, over begitu. Seharusnya kalau sudah cuma 2.000 lagi. Kalau sudah ada pasal pidana berarti kan pendekatan proteksinya sudah hadir, maka waktu harusnya dibuat fleksibel. Di situ kemudian mengapa undang-undang ini menjadi agak berlebihan soal verifikasi. Yang kedua soal verifikasi faktual. Esensi dari undang-undang ini adalah menemui langsung. Ketika esensinya adalah menemui langsung, maka ketika misalnya yang diminta hadir itu datang ke PPS, kapanpun mereka bisa, kan juga tidak melanggar undang-undang. Karena kata-kata sensus itu adalah cacah, mendapatkan data. Dan data itu tidak harus kita pahami misalnya pemaknaannya datang satu-satu. Kita buka saja kepada para pendukung, kapan pendukung bisa datang ke kantor PPS. Kalau pendukung misalnya sampai H-7 tidak datang ke kantor PPS, baru petugas datang ke masing-masing rumah. Nah kalau tidak ditemui, mereka baru datang ke PPS lagi. Jangan kemudian dimaknai terlalu sempit, karena kita ingin secara substansial menghadirkan bahwa ini bukan untuk mempersulit, tapi esensinya adalah verifikasi dukungan. Dan fatalnya kalau tidak hadir itu kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, itu saya kira terlalu keras. Oke, silakan. Terry, tadi over sanksi, over regulated sebenarnya yang terjadi. Bukan, kalau dilihat dari dari kita keberatan juga kalau dikatakan over regulated. Kita atur setara kok ya, dukungan pasangan calon perseorangan, ya persyaratannya dengan yang di parpol itu semua juga kita berlapis. Ada yang namanya sanksi administratif, ya, ada yang namanya sanksi pidana pemilu dan ada namanya pidana tambahan. Equal ya, semuanya di pasangan calon perorangan ada, di independen juga ada. Itu yang pertama. Kemudian kita ciptakan itu sensus, ya. Betul itu mencacah. Ini Mbak Titi. Jadi jangan dilihat 14 hari ini teks semuanya bergerak pada waktu yang sama. Ingat, ini verifikasi faktual. Yang sebelumnya ada verifikasi administratif. Artinya apa? Pasangan calon independen beserta tim sudah komunikasi dengan PPS, dengan teman-teman KPU. Dia nanti sama-sama itu basis DPT-nya, ya KTPL, basis DPT, hasilnya apa. Nanti kita akan bicara, hai, kapan waktu kita datang kok. Ini teman-teman Ahok ini, ya. Misalnya kita bicara DKI ini, ya. Teman-teman Ahok ini kayaknya yang di sini akan banyak loh. Kalau gitu kamu datang dulu ke tempat yang banyak orangnya dan pasti dulu. Memang saya ada tugas berat bagi kita. Satu hal lagi. Kenapa dalam undang-undang itu disebutkan bahwa hasil verifikasi faktual ini tidak diumumkan? Ya, hasil verifikasi faktual tidak diumumkan memang penuh perdebatan. Ya. Tapi pada akhirnya kita berprinsip bahwa demokrasi memang harus hadir, tapi kearifan lokal juga harus kita perhatikan. Dalam banyak hal, dalam banyak tempat, ya walaupun kita yakin antara dukungan dan pilihan itu berbeda, dukungan bisa saja saya dukung teman Ahok, tapi memilih belum tentu, ya. Tapi mencoblos sudah pasti gitu ya. Ya bolehlah ya. Nah, yang seperti ini kita ingin sampaikan di banyak tempat, Mas Bud. Ya begitu orang bicara diumumkan saya mendukung siapa, itu di daerah sudah gaduh. Asosiasinya yang mendukung itu akan memilih. Terbelah dia. Tapi dengan tidak diumumkan bukan menimbulkan ada sesuatu di balik itu. Nah, ternyata yang dikhawatirkan Mas Budiman sudah kami cover. Ada rumusan lagi yang mengatakan dukungan atau hasil verifikasi ini berlapis. Setelah faktualnya dilakukan PPS, 7 hari di PPK, ya, 7 hari lagi di KPU Kabupaten Kota, nanti kita bisa akses. Siapa yang bisa akses? Tim pasangan calon, ya, yang dicacah itu, ya. Kemudian tim pasangan calon lain, ya. Kemudian pegiat demokrasi yang merasa perlu, yang merasa khawatir namanya disalahgunakan, diberikan ruang untuk melihat itu semua. Jadi clear, ya, yang dikhawatirin Mas Budiman juga sudah kita cover di rumusan norma itu. Nah, saya ingin kembali lagi yang tadi itu, datangilah tempat-tempat yang yakin betul dukungannya ada dan real. Panggil petugas PPDP-nya atau petugas verifikatornya untuk datangi tempat itu dulu.
Kalau Jadi jangan serentak tanpa harus pikirnya. mendatangi kan esensinya bertemu. Kalau Iya. misalnya tidak harus datang, tapi diserahkan kepada pendukung kapan mereka ada waktu untuk langsung datang ke Iya. TPS, kan juga tidak Tadi barusan menyalahi kan, kan? jadi nggak ini juga teman-teman di satu pihak ini masalahnya jumlah sumber daya manusianya, ininya apa. Pertama ingin saya katakan, kalau memang dukungannya pasti, ya hari tidak jadi masalah. Itu satu. Yang kedua, Mas Bud, yang dikhawatirkan teman-teman ini kami juga sudah jaga apa? Harinya itu bebas. Mau hari Sabtu, Minggu, mau hari libur nasional boleh itu. Tapi kan 3 Bukan- hari kan, iya, 3 hari setelah ya. ditemui gagal dia harus Nah, itu. prinsipnya yang tadi, ya datangi dulu yang yakin dukungannya ada dan orangnya hadir. Kan bisa komunikasi dulu sama pendukung. Sebentar lagi akan ada verifikator loh. Kamu bisa hadir jam berapa, tanggal berapa. Datangin dulu yang ini. Oke. Jadi jangan dipersulit lah. Oke. Ya. Yang mudah Kalau dan Putu- biasa kita lakukan juga ini. Kalau Putu sebagai teman Ahok gimana? Sebetulnya di situ masalahnya yang saya kritik. Itu masalahnya. Apa logika konstitusionalnya begitu? Ketika orang sekali tidak ditemui, kemudian 3 hari tidak datang, padahal masih ada waktu, Masih ada misalnya hari waktu. kelima, lalu langsung Filosofi digugurkan. 3 Langsung hari hilang. itu apa Maka gitu. apa Iya. dasarnya itu Bukan, persoalannya. dibalik. Tapi di luar semua itu, Mas Budiman, bagi kami teman Ahok, konstruksi hukum apapun itu yang dibuat, Tapi kita jangan sudah salah. menyiapkan strategi semua kok. Oke. Kita siap betul bertarung. Tapi jangan hadirkan kecemasan. Oh, Kasihan nanti tidak. teman Ahoknya. Tetapi kita Oke. kan harus bercerita soal bagaimana yang akan terjadi di Papua, di Iya. ini, Di kepulauan. sebagai bagian di kepulauan, sebagai Oke, bagian kritik Pilkada kita. tidak harus meninggalkan kecemasan, tapi banyak pekerjaan rumah harus selesaikan. Jawabannya setelah jeda berikut ini.